Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang volume kerucut dan bola. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang volume limas segi 4 pada minggu yang telah lalu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung pada pembahasan volume kerucut dan bola. Jadi, untuk diketahui oleh teman-teman semua bahwa kerucut ini masih bagian dari limas. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang limas segi 4, ya, mereka sama-sama memiliki titik puncak, ya, masih bagian limas. Perbedaannya pada alas. Kalau kerucut, dia memiliki alas berbentuk lingkaran, sedangkan limas segi 4 memiliki alas berbentuk segi 4, ya. Perbedaannya pada alas, seperti itu. Volume kerucut adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Berapa luas alasnya? Luas alasnya adalah luas lingkaran. Luas alasnya adalah luas lingkaran. Sebelumnya kita sudah mempelajari berapa itu luas lingkaran. Nah, untuk memperbaruinya kita akan membahas setelah ini. Rumusnya diingat ya. 1/3 dikali luas alas lingkaran, dikali tinggi kerucut. Kemudian untuk bola, rumus volume bola adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 atau jari-jari pangkat 3, ya. 4/3 dikali pi, nilai pi ini bisa 3,14, bisa 22/7, ya. Tergantung kelipatan 7 atau tidaknya. Kalau kelipatan 7, berarti 22/7 yang digunakan nilainya. Kalau bukan kelipatan 7, maka pi-nya kita gunakan nilai 3,14. Kemudian dikali R pangkat 3. R ini jari-jari, ya, jangan lupa. Baik, untuk lebih memahaminya kita masuk kepada soal. Diketahui jari-jari kerucut ini adalah 7 cm dan tinggi kerucutnya adalah 24 cm. Kita masukkan dalam rumus, ya. 1/3 dikali luas alasnya luas lingkaran, ya. Luas lingkaran dikali tinggi tabung ini. Baik, kita lanjutkan rumusnya. 1/3 dikali luas alas lingkaran berapa rumusnya? Pi dikali R atau pi dikali R pangkat 2. T-nya, tingginya tetap dikali tinggi, ya, sama. Ingat, pi dikali R ini luas alas lingkaran, ya, rumusnya. Baik, kita masukkan angka-angkanya. 1/3 dikali pi-nya berapa? Pi yang kita gunakan adalah 22/7 karena jari-jari ini adalah kelipatan 7, ya. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali
24 tingginya. Tingginya 24. Kemudian langkah selanjutnya kita sama-sama membagi angka yang bisa dibagi. Ya, angka yang bisa dibagi. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian 24 dibagi 3 sama dengan 8. Ya, di sini 3 bagi 3 1. Kemudian 24 bagi 3 sama dengan 8. Hasilnya 22 dikali 7 dikali 8 sama dengan 1232 cm kubik. Ya. Sangat sederhana sekali ya teman-teman. Nah, sangat sederhana sekali. Ingat, untuk luas alasnya kita menggunakan rumus luas alas luas alas lingkaran pi kali r pangkat 2. Jangan dilupakan ini ya. Oke. Soal yang kedua. Diketahui tingginya ada 18 cm, kemudian diameter lingkarannya di bawah untuk alas 20 cm. Nah, di sini yang kita cari adalah jari-jarinya. Tapi yang diketahui adalah diameter. Kalau diameternya 20, maka jari-jarinya berapa? Maka rumus jari-jari adalah diameter dibagi 2 atau setengah dikali diameter sama dengan diameternya 20 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti jari-jarinya adalah 10 cm. Ya, kita masukkan dalam rumus. Rumus volume kerucut 1/3 dikali luas alas lingkaran dikali tinggi. 1/3 dikali pi dikali r dikali tinggi tabung. Kita masukkan angka-angkanya. 1/3 dikali berapa pi-nya? Pi yang digunakan adalah 3,14. Kenapa? Karena jari-jari 10 ini, ya 10 ini bukan kelipatan 7. 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali tinggi berapa? 18. Oke, kita bagi yang bisa dibagi ya. 18 bagi 3 sama dengan 6. Baik, kita masukkan 3,14 dikali 100 ya, 10 kali 10 100 ya. Kemudian dikalikan 6. 3,14 dikali 100 sama dengan 314 dikali 6 sama dengan 1884 cm kubik. Oke, seperti itu ya teman-teman, gampang sekali. Kalau yang diketahui diameternya, maka kita harus mencari jari-jarinya. Kenapa? Karena di dalam rumusnya yang diketahui adalah jari-jarinya, bukan diameternya ya. Ikuti rumusnya. Baik, kita masuk kepada contoh untuk bola. Volume bola tadi diketahui ya 4/3 dikali pi dikali r dikali r dikali r atau dikali r pangkat 3 ya. Nah, di sini sudah diketahui jari-jarinya sama dengan 21. Jari-jarinya sama dengan 21. Maka kita masukkan nilainya. 4/3 dikali, karena jarinya 21, berarti dia kelipatan 7 ya. Maka kita menggunakan nilai pi-nya 22/7. Kali 21, kali 21, kali 21. 3 kali. Karena R-nya pangkat 3. Maka selanjutnya kita membagi angka yang bisa dibagi ya. Angka yang bisa dibagi. Oke, 21 bagi 7. 21 bagi 7. Berapa? Sama dengan 3 ya. 1 kali 7, 7. 7 kali 3, 21. Kemudian 21 dibagi 3. Ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Sisanya 4 kali 22 kali 3 kali 7 kali 21 sama dengan 38.808 cm kubik. Ya, seperti itu ya teman-teman, gampang sekali. Kemudian untuk yang nomor 4, 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3 atau r kali r kali r.
Nah, di sini diketahui diameternya. Nah, karena kita yang dibutuhkan adalah jari-jari, maka kita ubah dulu atau cari dulu jari-jarinya. Maka R sama dengan setengah kali diameter atau diameter dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 6 desimeter. Kita tinggal masukkan angka-angkanya ya. 4/3 dikali pi-nya berapa? Pi-nya adalah 3,14. Kenapa? Karena 6 ini jari-jarinya bukan kelipatan 7. Maka kita menggunakan 3,14. Oke, dikali 6, dikali 6, dikali 6. 3 kali ya. Karena pangkat 3 jari-jarinya dalam rumus. Kita lanjutkan, kita bagi yang bisa dibagi. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Tinggal dikalikan 4 dikali 3,14 dikali 2 dikali 6 dikali 6. Karena dua angka sama pokok ya. Hasilnya 903,32 desimeter kubik. Karena ini dua angka di belakang koma ya. Maka hasilnya juga dua angka di belakang koma. Oke teman-teman. Itulah pembelajaran kita tentang kerucut dan bola untuk volumenya. Tinggal teman-teman sering berlatih untuk soal-soal yang akan diberikan nantinya agar lebih memahami, lebih mendalam. Yang terpenting teman-teman memahami rumus dan cara mengerjakannya. Ketika yang diketahui oleh soal itu adalah diameternya, kita harus mencari jari-jarinya. Karena yang ada dalam rumus adalah jari-jarinya, bukan diameter. Maka kita harus mencari dulu jari-jari, baru bisa menjalankan soalnya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Semoga dapat dipahami dengan baik. Saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.